Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Firna Yuniar Mahendra, mahasiswa PPG dalam jabatan Bahasa Indonesia kategori 2, LPTK Universitas Lampung, NIM 22130-61816. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 dengan materi teks iklan, slogan, dan poster. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Berikut praktik pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas memimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Mari kita semua berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Semua siap. Bersalam pada Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Adi Antoro. Didan. Hadir, Bu. Elizabeth. Farel. Bu. Novita. Sherly Anggraini, Talita, Tiara, Tria. Nah, bagus sekali kelas ini hadir semua. Pertahankan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, tadi kita sudah doa, sudah cek kehadiran. Nah, Ibu lihat nih masih kayak ada yang kurang semangat gitu. Coba kita berdiri dulu deh. Berdiri, oke. Kita akan melakukan namanya tepuk semangat. Jadi caranya gini. Semangat. Gitu ya. Bisa nggak ikutin Ibu? Bisa. Oke, kita coba ya. Oke, 1, 2, 3. Semangat. Oke, satu kali lagi. Oke. Mulai tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Nah, seperti biasa, ketika pembelajaran pada jam pertama, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Yang akan kita nyanyikan adalah lagu Indonesia Raya. Silakan kepada kita untuk ke depan. Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalian harus posisi sikap siap sempurna ya. Yuk, silakan berdiri. Di sana aku berdiri, jadi
tersebut. Ada yang masih ingat mengenai apa itu pengertian iklan, slogan, dan poster? Saya, Bu. Oke, Iva. Apa, Pak? Pengertian teks iklan berarti berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Teks iklan juga berarti pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dan dipasang melalui media massa. Oke, tepuk tangan. Iklan sudah. Nah, setelah itu ada yang namanya yang kedua, slogan. Apa itu slogan? Siapa yang masih ingat mengenai materi tentang slogan? Siapa? Silakan. Silakan tunjuk tangan. Slogan. Apa itu slogan? Slogan. Slogan. Ya Bu, Oke, Rama. Apa Rama? Slogan. teks slogan adalah sebuah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup maupun kesehatan. Slogan berbentuk kata atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan kepada sesuatu sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan. Oke, tepuk tangan untuk Rama. Selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu poster. Siapa yang masih ingat? Oke, Lala, silakan. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan yang ditulis di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf cukup besar dan warna mencolok. Oke, tepuk tangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik, yaitu kalian, mampu menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang benar secara tertulis. Jadi sama seperti yang telah kita lakukan minggu-minggu kemarin mengenai teks. Apa aja yang sudah kita pelajari yang lewat? Banyak banget ya, teks. Nah, di sini kalian akan menyajikan sebuah teks iklan, slogan, dan poster, tapi tentu saja dengan memperhatikan ada yang namanya struktur dan kebahasaan secara benar. Anak, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan video, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak ini? Orang ini siapa sih namanya? Irwansyah. Pada tahu ya. Ganteng nggak? Ganteng. Silakan kalian perhatikan ya tayangan video yang Ibu tampilkan. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Festival Jam-Jaman Bambu datang lagi. Nikmati kelezatan rasa yang dijaga kecap. Ini lontong balap, dulu penjualnya hanya baru, kayak balapan. Kenali kelezatan legendaris Indonesia lainnya. Bangga, karena rasa tak pernah bohong. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel. 1930 live eksklusif di Indonesia dan Video. Didukung oleh Bisa dari mana aja? Kalau latihan terus, pasti bisa jadi juara. Bantu teman yang jatuh, biar bisa main bareng lagi. Kalau belum berhasil, gak apa-apa. Pokoknya jangan menyerah. Awalnya sulit, tapi bisa itu karena biasa. Semua itu bikin aku tabur. Ketangguhan bisa dipelajari dari mana saja, apalagi dari olahraga. Terus aktif, terus belajar. Selamat Hari Olahraga Nasional dari Nestle. Oke. Nah, setelah Ibu menayangkan sebuah tayangan video, kira-kira itu tayangan apa sih? Iklan. Kemudian apa saja yang disampaikan dalam tayangan tersebut? Yaitu Menawarkan sebuah produk. menawarkan sebuah produk. Kira-kira kalian berminat nggak untuk membeli? Berminat. Kenapa? Alasannya? Kenapa? Enak. Kemudian menarik. Lalu apalagi? Alasan kalian membeli? Kan ada sebuah tayangan gitu. Alasannya Iklannya apa? unik. Iklannya unik.
iklan itu memang dibuat untuk semenarik mungkin. Apakah kalian sering makan produk ini? Jarang, Bu, jarang. Jarang. Nggak terlalu suka mie instan ya? Ya. Oke, bagus itu. Kita boleh makan tapi jangan berlebihan ya, sesekali saja. Oke, selanjutnya silakan ada yang ingin kalian diskusikan atau ingin tanyakan seputar ini kan tadi iklan. Nanti ada slogan, ada poster. Boleh, silakan kita diskusikan bersama-sama. Ada berapa jenis iklan dan apa saja? Ada berapa jenis iklan dan apa saja? Oke, pertanyaan yang bagus Sally. Karena kan tadi tayangannya mengenai iklan ada banyak sekali ya. Nah, kira-kira Sally punya pertanyaan, apa saja jenis iklannya? Siapa yang bisa jawab? Bu. Oke, Dewi, silakan. Jenis iklan dibedakan menjadi 4 jenis, yakni iklan penawaran, iklan layanan masyarakat, iklan pemberitahuan, dan iklan permintaan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya ada lagi? Gita. Oke, Gita boleh. Mengapa poster dibuat dengan tujuan sebagai media publikasi? Oke, mengapa poster dibuat dengan tujuan sebagai media publikasi? Siapa yang akan jawab? Oke, Lala, silakan Lala. Tujuan poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membaca apa yang dimaksud dari poster tersebut. Bisa untuk tujuan komersil, mencari simpati publik, dan mencari perhatian masyarakat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, bagus sekali ya Kak ya. Jadi selain kita juga dapat memahami mengenai poster, iklan, dan slogan, kalian juga sudah mulai memahami bagaimana perbedaan dari ketiga tersebut. Ketiga-tiganya beda nggak sih? Beda. Apa kira-kira perbedaannya? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, apa Pak? iklan berupa pemberitahuan tentang produk yang akan dijual. Oke. Kalau slogan itu bentuk kalimat atau kata-kata. Ya, kemudian? Dan teks poster biasanya ditempel di dinding, tempat-tempat umum, atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian. Oke, tepuk tangan. Nah, ada yang bisa memberikan contoh slogan? Saya, Bu. Oke, Rama silakan. Apa mah contoh slogan? Buanglah sampah pada tempatnya. Betul nggak, teman-teman? Oke, tepuk tangan. Nah, setelah tadi kita memahami mengenai perbedaan iklan, kemudian slogan dan poster, ada lagi mengenai pola penyajian. Pola penyajiannya ada berapa anak-anak? 3. Oke, sebutkan. Satu yang pertama, Iva, sebutkan Iva. Judul atau nama produk. Oke, lalu kemudian kemudian apa kita? Alamat pengiklan. Oke, jadi ada 3 ya. Yang pertama ada yang namanya judul. Yang kedua tujuan. Yang ketiga nama. Oke, Dwi. Biasanya judul itu berisinya tentang apa? Tentang produk yang dijualnya. Oh, tentang produk yang dijualnya. Kalau tubuh iklan apa, Pak? Berisi tujuan produk jasa. Bagian ini menerangkan penjelasan dan teks iklan. Oh gitu. Oke, yang terakhir nama dan alamat pengiriman. Kok alamat pengiriman? Nama dan alamat pengiriman. Itu apa nih? Berisi informasi tambahan seperti nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, kenapa Ibu menjelaskan mengenai pola penyajian dan segala macamnya? Karena kita hari ini akan menyajikan sebuah teks. Jadi sebelum kalian menyajikan sebuah teks, kalian harus paham. Ibu menyajikan materi ini, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah. Oh iya, tadi kan pola penyajian iklan ya. Setelah itu ini ada yang pola penyajian slogan. Nah, slogan ini kalimatnya lebih ringkas dan padat. Kemudian ada pola penyajian poster. Poster disajikan dalam bentuk yang lebih bebas. Kemudian bisa juga digabungkan dengan foto. Oke, ada yang namanya langkah-langkah menulis iklan. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, menulis iklan.
mengetahui tujuan dan sasaran slogan, menyusun kata-kata slogan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Coba, apa langkah-langkah menulis poster? Yang pertama, menentukan jenis poster, lalu memilih kata yang tepat, terus menyusun kata-kata menjadi poster, dan melengkapi dengan gambar yang menarik. Oke, tepuk tangan. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai ciri kebahasaan dari teks iklan, slogan, dan juga poster. Yang pertama adalah ciri kebahasaan fakta dan opini. Jadi, ciri kebahasaan dari teks iklan itu ada 4. Yang pertama adalah kalimat persuasif, kemudian ada penggunaan subjek pertama, kemudian kalimat imperatif, ini bisa ajakan, larangan, atau dorongan ya. Contohnya seperti ikutilah, marilah gitu. Kemudian yang terakhir adalah mengandung fakta dan opini. Kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaan slogan. Jangan singkat, padat, dan jelas. Kemudian kalimatnya pendek dan singkat. Jadi intinya slogan itu tidak bertele-tele, langsung kepada tujuannya apa yang ingin disampaikan. Ciri kebahasaan poster. Cirinya tentu memiliki gambar atau melihat gambar yang bersifat persuasif atau ajakan. Nah, jadi itu tadi ya, Nak, ada ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Jadi kalian setelah ini harus bisa membedakan bagaimana ciri kebahasaannya dari masing-masing 3 hal tersebut, karena beda. Jadi nanti kalian setelah memahami struktur kemudian ciri kebahasaan, kalian mampu menyajikan sebuah teks iklan, slogan, dan poster dengan baik. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan nama-nama yang Ibu bacakan bergabung menjadi 1. Kelompok 1, Iva, Adi, Inka, Lala, dan Didan. Kelompok 2, Poppy, Gita, Cindy, Alvin, dan Tiara. Kelompok 3, Rama, Meli, Novi, Dwi, dan Sherly. Selanjutnya kelompok 4 ada Vita, Talita, Farel, Tria, dan Dwi. Silakan bergabung ya. Silakan untuk sesuai kelompoknya masing-masing bentuknya. Dalam proses diskusi, kalian nanti akan membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggali mengenai iklan, slogan, dan poster. Jadi kalian akan berdiskusi. Boleh cari materinya di buku atau di handphone, silahkan dipelajari dulu mengenai materi iklan, kemudian slogan dan poster. Kalau ada yang masih belum jelas atau masih yang belum paham, nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, setelah kalian
disusun secara objektif dan jujur, ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian banyak orang. Oke, tepuk tangan buat Atika. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Siapa? Saya Bu. Oke, Iva, silakan. Syarat-syarat iklan yang baik adalah Oke, Iva, kelompoknya Iva bertanya mengenai bagaimana syarat-syarat iklan yang baik. Siapa yang akan menjawab? Oke, Dewi. Objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian orang banyak. Oke, tepuk tangan jawabannya. Ada lagi? Masih ada pertanyaan? Selanjutnya, silakan. Lala. Oke, Lala dulu habis itu kita ya. Oke, silakan Lala. Bahasa dalam iklan mengandung apa? Bahasa dalam iklan. Oke. Kira-kira kelompok siapa yang akan menjawabnya? saya Bu. Vita. Oke, kepada Vita, Ibu persilakan. Bahasa dalam iklan mengandung fakta dan opini. Oke, tepuk tangan buat Vita. Ada lagi? Oh ya, selanjutnya Gita ya. Oke, silahkan kepada Gita. Jenis teks slogan. Gimana Gita? Coba Apa diulang. jenis-jenis teks slogan? Apa jenis-jenis dari teks slogan? Siapa yang akan menjawabnya? Saya. Oke, Rama, silakan. Jenis-jenis teks slogan ada 4 jenis. Yang pertama teks slogan lingkungan hidup. Yang kedua teks slogan pendidikan. Yang ketiga teks slogan kesehatan, dan yang keempat teks slogan motivasi. Oke, tepuk tangan. Ada lagi pertanyaan? Oh, silakan Tiara sebentar. Apa Silakan. ciri-ciri teks poster? Gimana? Apa ciri-ciri teks poster? Apa ciri-ciri dari teks poster? Siapa ya yang akan menjawab? Silakan, siapa yang bisa menjawab mengenai ciri-ciri teks poster? Silakan kepada kelompok siapa? Saya Bu. Oke, Iva, silakan. Desainnya grafis. Teks poster biasa ditempel di dinding. Teks poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Bahasanya singkat dan jelas. Teks poster sebaiknya disertai gambar. Dapat dibaca sambil lalu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, setelah kalian mendiskusikan mengenai iklan, slogan, dan poster, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi, di sini nanti kalian baca petunjuknya ya. Kalian diskusikan berdasarkan kelompok. Kerjakan secara berkelompok. Silakan.
Selanjutnya jawablah pertanyaan di sebelahnya. Hal apakah yang diiklankan membayar pajak? Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut dengan membayar pajak Bukti Cinta Tanah Air? Apa tujuan pemasangan iklan tersebut agar semua masyarakat membayar pajak? Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut di televisi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Untuk selanjutnya, silakan kepada kelompok siapa yang akan memberikan atau sajiannya hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan, kelompok siapa? Ibu, Oke, Iva, boleh Pak. telaahlah berdasarkan aspek kebahasaannya dalam istilah kepada format yang telah disediakan. Unsur kebahasaannya kalimat persuasif. Penjelasannya karena kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat ajakan. Contohnya dijual rumah murah nyaman. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Iva. Oke, selanjutnya kelompoknya siapa yang akan memberikan hasil sajiannya? Oke, Farel. Cermatilah iklan, slogan, dan poster berikut. Hal yang dibandingkan: bentuk rata-rata gambar, pola penyajian, dan kebahasaan. 1. Iklan. Bentuknya ada, kata-kata ada, gambar ada, pola penyajiannya ada, kebahasaannya ada. 2. Slogan. Bentuknya ada, kata-kata ada, gambar tidak ada, pola penyajian tidak ada, kebahasaannya ada. Poster. Bentuk ada, kata-kata ada, gambar ada, pola penyajian ada, kebahasaan. Siapa yang akan membacakan lagi dari hasilnya? Oke, silakan kepada Tiara Putri. Di situ aja nggak Bu? Cermatilah iklan berikut, kemudian isilah tabel dengan produk yang ditawarkan, informasi isi dan ajakan yang dipaparkan pada setiap iklan. Produk yang ditawarkan mobil, isi informasi isi jual beli mobil jadi mudah. Ajakan cari mobil baru dan bekas ke seluruh Indonesia. Iklan produk. Di sini adalah contoh iklan mie instan yang bermerek Indomie mie goreng. Lalu ada contoh poster bullying stop here. Jangan lakukan bullying di sini karena di sekolah itu tempatnya belajar, bukan untuk tempatnya membuli. Lalu ada slogan semakin sulit perjuangannya, semakin besar kemenangannya. Jika kita melakukan sesuatu di awal sulit, pasti dianya akan bahagia atau mudah. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Iva. Baik, kalian telah menyajikan hasil diskusinya, kemudian kalian telah menyajikan teks iklan. Ada apa lagi tadi? Slogan. Ada sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai struktur dan kebahasaan. Masih ada bahasa yang belum menggunakan bahasa baku. Ya, tadi kelompok siapa yang masih belum menggunakan bahasa baku? Ada yang masih kurang sedikit. Kelompoknya? Kelompoknya Gita ya. Oke, nanti diperbaiki ya, Gita ya. Oke, nanti sama-sama belajar mengenai kebahasaan. Kemudian ada lagi nggak Pak yang ingin kamu komentar yang memberikan tanggapan mengenai sajian-sajian tadi yang dari kelompok yang telah menyajikan? Kelompoknya kita Bu. Oke, kelompoknya Vita bagaimana? Tadi pada keterangan slogan itu katanya ada bentuknya, padahal slogan itu gak ada bentuknya Bu, cuma kalimat doang. Oh begitu. Oke, bagaimana tanggapannya kelompoknya Vita? Oke, nanti diperbaiki dan kita belajar bersama-sama ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak sekarang silakan duduk sesuai dengan posisi yang tadi ya. Sekarang kan sudah diskusi kelompoknya sudah selesai. Nah, kalian silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, diskusi lagi. Oke, yuk, biar gak bosan
Oke, baik anak-anak, setelah kalian mempelajari dan kita belajar mengenai teks iklan, slogan, dan poster, ibu akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Silakan kalian kerjakan. Anak-anak sudah selesai. Sudah. Nah, silakan barisan paling belakang mengumpulkan ya hasil kerjaan teman-temannya. Siapa nih yang maju mengumpulkan? Dia mengumpulkan, Budi mengumpulkan. Baik, kita telah mempelajari teks iklan, slogan, dan poster. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan, siapa? Ibu. Oke, Farel, apa aja Rel yang telah kita pelajari hari ini, Rel? Ciri-ciri teks. Ciri-ciri teks. Iklan. Oke, kemudian? Pengertian teks iklan. Kemudian? Jenis-jenis teks iklan. Ya, oke, tepuk tangan untuk Farel. Nah, apakah ada hambatan dalam kalian mempelajari materi hari ini? Ada? Ada yang mengalami kesulitan? Oke, Adi, apa Adi? Saat mengerjakan LKPD. Saat mengerjakan LKPD. Tapi setelah melalui diskusi bersama teman, akhirnya bisa terpecahkan masalah itu. Oke, tepuk tangan. Lalu bagaimana kesan-kesan kalian belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Oke. Ada nggak yang dirasa kesan-kesannya apa ya? Atau merasa dapat manfaat gitu dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya. Oke. Pama. Manfaatnya kita dapat menyajikan teks iklan secara lancar. Oke. Setelah itu? Setelah itu kita dapat menyebarkannya atau menjual produk. Oke, jadi kalau misalnya kita mau menjual produk atau memasarkan sebuah produk bisa melalui iklan. Oke, Iva, apa Iva? Kesan-kesannya pembelajaran pada hari ini yang kamu dapat apa aja? Jadi tahu unsur kebahasaannya, terus jadi tahu bentuk teksnya seperti apa gitu. Terus bisa menjelaskan ini tujuannya untuk apa kapan. Oke, baik, terima kasih. Semua siap. Bersalam pada Bu Guru. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Silakan boleh istirahat.